Selamat malam. Ya, selamat malam semuanya yang baru bergabung. Terima kasih. Selamat malam Ibu Resni Retraubun dan juga Ibu Lia. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Puji Tuhan. Ya, dan juga semua yang ada di live streaming, saya ucapkan terima kasih, selamat malam semuanya untuk kita. Baik, kita akan memulai ibadah Jum kita malam hari ini. Kita menyanyikan pujian kita dari pujian Gita Karunia nomor 37, Galatia 2 ayat 20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Baik, kita masih menyanyikan satu pujian lagi untuk menyambut firman Tuhan. Gita Karunia nomor 36, firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan apa yang seterusnya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi hidupku. Waktu ku bimbang di jalan hidupku, tetaplah Kau di sisiku, dan ku takkan takut karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Terang bagi jalanku. Waktu ku
bimbang, waktu ku bimbang di jalan hidupku, tetaplah kau di sisiku, dan ku takkan takut karena kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi hidupku, terang bagi hidupku. Baik, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita langsung saja kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, terima kasih kepadamu Bapa di surga, yang telah melayakkan kami untuk merasakan suasana surgawi melalui iman kami kepada Kristus Yesus Tuhan kami, yang memberikan kepada kami, mengaruniakan pada kami kehidupan yang kekal dan juga segala berkat rohani di dalam surga. Motivasi yang terbesar dalam hidup kami adalah kerinduan kami senantiasa untuk bersyukur kepadamu dan mau taat setia kepada Tuhan, karena Engkau telah lebih dulu memberikan teladan bagi kami atas kesetiaan Kristus, sehingga kami diselamatkan dan memperoleh pengampunan yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, diberkati semua jemaat Tuhan, orang-orang kudus-Mu ya Bapa, orang-orang percayamu yang sudah dengan rela hati, dengan penuh semangat karena kerinduan untuk selalu memperlihatkan bagaimana kesatuan kami dalam tubuh Kristus itu selalu membangkitkan semangat kami untuk selalu bersama-sama memuji memuliakan-Mu Tuhan Yesus. Terlebih lagi Tuhan, bersama-sama ingin bertumbuh di dalam pengenalan kami akan kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa memberkati hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami dikumpulkan kembali, dipersatukan di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan merasakan kekuatan-kekuatan baru dari setiap kebenaran firman yang Kau nyatakan ya Bapa, yang membangkitkan semangat kami untuk senantiasa bersyukur dan melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat malam semuanya saudara-saudaraku. Ya, puji Tuhan. Ya, baik. Langsung saja ya, topik yang akan kita bahas malam hari ini adalah ya, banyak orang yang belum tahu atau tidak tahu bahwa mereka sudah diampuni oleh Tuhan, telah diampuni Tuhan. Dan kita tahu itu menjadikan banyak orang menjadi ragu-ragu akan keselamatannya. Padahal Alkitab sudah dengan jelas memberitahukan pada kita semua bahwa itulah berkat yang terbesar yang Tuhan berikan saat ini kepada semua umat manusia, yaitu pekerjaan Kristus yang sudah selesai memberikan kepada semua orang kesempatan untuk merasakan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih semuanya. Ya, sekali lagi saya banyak terima kasih untuk semua jemaat kudusnya Tuhan dengan penuh semangat. Amin. Dengan penuh ucapan syukur kita akan maju terus bersama, karena dunia membutuhkan kesaksian kita semua. Amin. Kitalah orang-orang yang telah dipilih untuk menyaksikan kebaikan Tuhan kepada seluruh umat manusia di dunia ini, karena kita sudah terlebih dahulu merasakan kebaikannya yang tidak terkira, yang sudah kita nikmati. Ada yang sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah puluhan tahun
di antara kita, bagaimana menikmati kebaikan Tuhan, kasih karunia yang sudah dilimpahkan kepada kita. Dan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan melihat lagi bagaimana Tuhan menegaskan kepada kita semua melalui firman-Nya, supaya kita penuh keyakinan. Amin. Semakin dipenuhi dengan keyakinan yang makin kuat, Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan kita, kita akan terus bersemangat untuk memberitakan Injil Kristus. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi malam hari ini saya mengajak kita untuk membaca terlebih dahulu dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-19. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-19, tetapi saya akan membacakan mulai dari ayatnya yang ke-14 ya. Mari Bapak Ibu Saudara boleh membuka Alkitabnya dan saya akan membacakan untuk kita semua. 2 Korintus pasal 5 ayatnya mulai dari ayat 14. Ya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Puji Tuhan. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ya, Yesus Kristus telah mati untuk semua orang. Ya, itu yang kita lihat di sini. Kemudian di ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Nah, ini diperjelas lagi. Kristus telah mati bukan untuk sebagian orang saja, tapi untuk semua orang di dunia ini. Ya, bukan untuk orang tertentu saja. Supaya mereka yang hidup, ya, mereka yang hidup, yang menerima hidup yang kekal, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, Yesus Kristus, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka yang percaya. Artinya, mereka yang percayalah yang memperoleh hidup yang kekal dan yang memungkinkan bisa mempersembahkan hidupnya kepada Kristus. Orang yang belum percaya, orang yang belum diselamatkan, belum layak mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Ya, jadi di sini kita melihat adalah satu sukacita yang besar bagi Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita telah terhubung dengan hidup Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Kita telah dipersatukan dengan Dia secara permanen. Amin. Hidup kita adalah hidupnya Kristus, dan hidup Kristus adalah hidup kita. Maka kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita bersama-sama dengan Kristus menjalani kehidupan di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Sekarang kita lihat di ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Inilah kehidupan kita yang sesungguhnya. Inilah hidup kita yang sejati. Inilah hidup kita yang baru. Inilah hidup kita yang bernilai tinggi. Inilah hidup kita yang ditebus. Ya, inilah hidup kita yang berharga di mata Tuhan. Yaitu hidup kita yang baru, yang benar-benar baru di dalam Kristus Yesus, di dalam kebenarannya dan di dalam kuasanya, di dalam pemeliharaannya, di dalam perlindungannya, dan di dalam surganya yang kekal. Ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kepada Paulus dan teman-temannya, dan sekarang kepada kita. Amin. Pelayanan pendamaian ini adalah merupakan mandat daripada Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai orang-orang percaya,
sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dan orang-orang yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, di ayat 19 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan apa? Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Allah tidak memperhitungkan pelanggaran dunia. Ya, segala dosa umat manusia di dunia ini. Ya, Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami, dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mari kita perhatikan ayatnya yang ke-19 untuk memahami bagaimana Tuhan sudah memberikan, mengaruniakan pengampunan secara total kepada kita semuanya. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh siapa? Oleh Kristus. Bagaimana caranya? Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Pelanggaran kita begitu banyak. Dosa kita begitu banyak. Kesalahan kita begitu banyak. Ya, kejahatan manusia begitu hebat, begitu rusak. Ya, manusia dengan segala keburukan dan segala hal yang dilakukan oleh manusia untuk memberontak kepada kehendak Allah, tapi dikatakan Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya. Boleh kita bayangkan kalau kita ingat kehidupan kita, kalau kita lihat diri kita, Bapak Ibu Saudara, memang pantas kita mengatakan saya tidak layak di hadapan Tuhan. Betul? Ya. Semua orang yang menyadari bahwa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan karena mengingat dosa-dosanya, mengingat keburukan dirinya, mengingat kehidupannya yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Betul. Ya, itu tidak salah. Nah, itu satu sisi apabila kita memandang kepada diri kita yang bersalah, diri kita yang berdosa. Tetapi bagaimana kalau kita memandang kepada pekerjaan Kristus, kasih Allah melalui Kristus Yesus yang sudah sampai kepada kita, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Allah melalui Kristus Yesus kepada kita? Coba kita renungkan secara perlahan-lahan. Mari Bapak Ibu, di ayatnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 saya akan membaca sekali lagi. Ayat 14 ya, 2 Korintus pasal 5. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, kasih Kristus yang mengendalikan kita. Amin. Jadi kasih Kristus yang bagaimana yang menguasai kita, yang mengendalikan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kasih Kristus yang berkaitan dengan pekerjaannya, pekerjaan Kristus yang menyatakan bahwa segala kesalahan, segala pelanggaran kita telah ditanggungkan kepadanya. Ayatnya yang ke-21. Kita lihat. Dia yang tidak mengenal dosa. Siapa dia? Yesus Kristus yang tidak berdosa, tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kita yang berdosa. Dia tidak berdosa. Kita di dalam Dia, supaya kita menjadi kudus karena Dia adalah kudus. Amin. Ya. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang bisa menjadi benar di hadapan Allah kalau tidak berada di dalam Kristus. Amin. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita ada di dalam Kristus? Nah, itu yang penting. Karena kalau kita yang dulunya adalah orang berdosa, yang tidak layak di hadapan Allah, tetapi kalau kita berada di dalam Kristus, tentu
Kita tahu Kristus sudah menanggung segala dosa kita. Allah tidak memperhitungkan lagi pelanggaran-pelanggaran kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara tidak diperhitungkan lagi? Karena korban tubuh Kristus adalah pengganti yang menerima hukuman itu. Bukan kita lagi yang menerima hukuman, kita menerima kebebasan. Kita menerima pembebasan Bapak Ibu Saudara. Kita menerima kemerdekaan. Tapi tubuh Kristus dikorbankan dan dalam tubuhnya dipikulnya semua kesalahan, keburukan, masa lalu kita dan keberdosaan kita. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan, supaya kita jadi benar. Di hadapan siapa? Benar di hadapan Allah. Jadi Allah memandang kita sekarang, ya Bapak Ibu Saudara, menjadi benar. Apa itu? Karena kita memang jasa-jasa kita yang diperhitungkan oleh Allah sehingga kita menjadi benar? Apa karena kita memang orang yang baik? Pada dasarnya tidak. Paulus mengatakan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, bahwa yang diperhitungkan oleh Allah adalah bukan jasa-jasa kebaikan kita supaya kita beroleh pengampunan. Tidak. Ya. Yang dilihat oleh Tuhan Allah adalah pengorbanan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Dan kita yang menerima kebenaran tersebut, kita menerima apa yang dilakukan oleh Kristus itu dengan iman. Maka Allah memperhitungkan kita menjadi benar. Kebenaran Allah menjadi kebenaran kita. Kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita. Amin. Maka kita sekarang tidak lagi berada pada posisi yang lama. Itu tadi yang Paulus katakan, ya, bahwa siapa yang ada di dalam Kristus sesungguhnya ia adalah ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, sudah tiba. Jadi keadaan diri kita yang berdosa dan upah dosa adalah maut, secara otomatis itu berhenti. Saya ulang sekali lagi, ya. Posisi kita yang berdosa karena kita percaya kepada Yesus Kristus, menerima pengorbanan Kristus yang menggantikan kita terhukum di atas kayu salib, maka sekarang keadaan kita yang lama, kehidupan kita yang lama berhenti. Ya, stop. Siapa yang membuatnya? Siapa yang membuat berhenti keadaan hidup kita yang lama? Karena itulah kasih karunia Allah yang menjadikan kita hidup, memperoleh hidup yang baru sekarang ini. Jadi yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka Bapak Ibu Saudara, kita selalu mengingatkan kepada semua orang yang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa kita ini tidak disebut lagi sebagai orang berdosa. Tidak. Karena itu adalah hidup lama. Kita ini dikatakan adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Secara posisi, secara status, kita ini adalah di dalam Kristus, kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Bukan orang berdosa. Karena di dalam Kristus tidak ada dosa. Karena kita sudah ada di dalam Kristus, maka Allah memperhitungkan kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau sedikit kita melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya di perjanjian lama, orang-orang percaya harus mengusahakan korban supaya dosa-dosa mereka diampuni, supaya dosa-dosa mereka tidak diperhitungkan, supaya dosa-dosa mereka tidak mendatangkan hukuman kepada mereka, orang-orang yang percaya di perjanjian lama, maka mereka harus mengusahakan korban-korban hewan. Dan itu dipersembahkan korban darah, ya, sebagai bukti bahwa mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Elohim, beriman kepada Yahweh, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan bahwa melalui korban tubuh Yesus Kristus, melalui salib itulah, disitulah Allah benar-benar
memperhitungkan segala kesalahan dan pelanggaran kita kepada Kristus, dan saatnya sekarang kita menerima pengampunan yang total. Saya ulang sekali lagi, menerima pengampunan yang total. Jadi ini kebenaran yang banyak orang belum banyak tahu, ya. Mereka tahu bahwa Kristus mati berkorban di atas kayu salib, tapi mereka tidak tahu bahwa korban Kristus, tubuh dan darahnya itu menyelesaikan semua dosa kita di hadapan Allah. Amin. Allah tidak memperhitungkan lagi dosa-dosa itu menjadi pembawa maut atau hukuman bagi kita. Kenapa? Karena maut itu sudah ditanggung, ya, sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat dulu bagaimana kebenaran yang sempurna ini. Saya ulang sekali lagi, bagaimana kebenaran yang sempurna yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, yang dibagikan kepada kita, yang dikaruniakan kepada kita yang percaya, ya. Bagaimana itu diterapkan kepada semua orang, ya, sehingga semua orang yang menerimanya menjadi benar di hadapan Allah. Mari kita lihat di Efesus pasal 1. Efesus pasal 1. Mari Bapak Ibu. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13, ya. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13 dan 14. Oke, saya membaca untuk kita. Di dalam Dia kamu juga. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Allah melihat kita dalam posisi berada di dalam Kristus, bukan di luar Kristus, di dalam, ya. Jadi posisi kita dilihat oleh Allah, bukan lagi orang berdosa, karena kita sudah ada di dalam Kristus, ya. Jadi di dalam Dia kamu juga, di dalam Yesus kamu. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Banyak orang berpikir supaya dia ada di dalam Kristus karena dia berusaha. Tidak, Bapak Ibu Saudara, tidak. Banyak orang berpikir supaya ia berada di dalam Kristus, ya, dia harus melakukan sesuatu. Tidak, bukan itu konsep kasih karunia. Dikatakan, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Sama seperti malam hari ini, kita mendengar firman kebenaran. Banyak orang saat ini tidak terlalu suka mendengar firman kebenaran, sehingga mereka melihat diri mereka sebagai orang berdosa. Tetapi dikatakan, karena kamu mendengar firman kebenaran, apa yang dikerjakan oleh firman kebenaran kepada kita? Lanjut lagi, ya. Yaitu Injil keselamatanmu, ya. Kita mempunyai sebuah berita keselamatan, dan ini yang perlu kita perdengarkan kepada semua orang, Bapak Ibu Saudara. Jangan yang lain, jangan hal-hal yang lain yang kita perdengarkan kepada orang-orang yang mana kita mengasihi mereka supaya mereka mengenal kebenaran Kristus. Kita harus memperdengarkan Injil keselamatan. Apa itu Injil keselamatan? Injil keselamatan adalah salib Kristus yang sudah mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, satu kali untuk selama-lamanya. Itu adalah Injil keselamatan, ya. Jadi bukan hal-hal yang lain. Ya, bukan berkomitmen kepada Tuhan. Ya, betul, berkomitmen kepada Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudara, ya, kita perlu tahu, tidak mungkin kita bisa berkomitmen kepada Tuhan sebelum kita percaya pengampunan segala dosa yang sudah menyelesaikan segala pelanggaran kita di hadapan Allah satu kali untuk selama-lamanya. Nah, kita lihat lagi, itu Injil keselamatan. Lalu apa yang berikutnya? Ya, Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya. Ketika kamu percaya, bukan ketika kamu berusaha, bukan ketika kamu berkomitmen, ya, bukan ketika kamu menjadi orang yang sangat setia, bukan ketika kamu menjadi orang yang menjadi sungguh-sungguh, bukan ketika kamu menjadi seorang pribadi yang berkarakter. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengatakan simpel sekali, ketika kamu percaya,
dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Ini perbuatan Allah, ini pekerjaan Allah yang banyak orang belum mengalaminya. Dan banyak orang belum merasakan sukacita dari pengetahuan yang benar tentang pemeteraian Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat luar biasa. Jadi, kapan darah Kristus, kapan kuasa kebangkitan Kristus, ya, dari antara orang mati, kapan kebenaran Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus yang sempurna di atas kayu salib, kapan itu dirasakan oleh seseorang? Alkitab mengatakan ketika kamu percaya Injil keselamatan, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Dan itu berarti posisi kita, kedudukan kita, ya, di hadapan Allah sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki posisi yang permanen. Ya, permanen, yang utuh, yang tetap di hadapannya selama-lamanya. Hidup kita tidak akan dibuang lagi. Amin. Allah tidak akan membuang kita lagi. Allah tidak akan menolak kita lagi. Dia menerima kita untuk menjadi miliknya, menjadi hambanya, menjadi orang-orang kudusnya, menjadi anggota tubuhnya satu kali untuk selama-lamanya. Itu pengertian daripada apa itu berita keselamatan, apa itu berita kasih karunia Allah, apa itu berkat Tuhan yang terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita tahu bahwa kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita lihat ayat 14-nya. Ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah apa? Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan kita di dunia ini, mungkin kita tidak ada yang memberikan jaminan yang sempurna. Karena dunia ini adalah dunia yang berubah-ubah, dunia yang sementara. Tetapi ketika saudara dan saya melihat hidup kita di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara, dikatakan ada Roh Kudus yang menjadi garansi, jaminan yang kekal bagi masa depan saudara dan saya. Amin. Maka tidak salah lagi Paulus mengatakan, tidak heran lagi Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Itu kata-kata yang sangat luar biasa. Ya, itu yang sangat luar biasa. Di dalam Tuhan. Ya, saudara-saudara. Nah, jadi sampai kapan kita memiliki jaminan yang sempurna ini? Sampai kapan Bapak Ibu Saudara? Ada orang bilang, ya selama kita masih setia kepada Tuhan. Ya selama kita masih hidup kudus. Ya selama kita belum menyangkal doktrin. Ya selama kita belum tidak menghujat Roh Kudus. Selama kita masih setia. Apa itu yang dikatakan firman Tuhan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah perbuatan manusia. Itu adalah usaha manusia untuk menyelewengkan kemurnian daripada berita Injil keselamatan. Alkitab mengatakan di ayatnya yang ke-14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Amin. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus adalah garansi yang kekal melalui kasih karunia Allah, melalui pengampunan yang sempurna yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus, bahwa kita menerima seluruh janji Allah yang diperuntukkan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu apa saja yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Dan itu sudah dikatakan di ayat 3 pasal 1 ayat 3. Coba kita lihat. Efesus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di mana? Di dalam surga. Bapak Ibu Saudara, itu adalah kemuliaan yang jauh lebih baik dari apa yang kita miliki di dunia ini. Karena apa yang kita peroleh di dunia ini itu hanya bersifat sementara. Betul Bapak Ibu? Amin. Ya. Karena itu melihat apa yang lebih baik, yang terbaik yang disediakan Tuhan bagi kita dengan pasti lagi, bukan mudah-mudahan, amin.
dengan pasti lagi. Karena kita sudah ditebus dan diampuni dari segala kesalahan kita, maka kita sekarang mempunyai pengharapan yang lebih baik, mempunyai pengharapan yang lebih berharga, mempunyai pengharapan yang lebih mahal, dan mempunyai pengharapan yang lebih mulia dari segalanya di dalam Kristus Yesus. Segala berkat rohani di dalam surga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah inilah berita yang paling penting untuk kita perdengarkan kepada semua orang. Tanpa seseorang tahu kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara, tanpa seseorang tahu kebenaran yang menyelamatkan ini, tanpa seseorang tahu bahwa semua dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, tanpa seseorang tahu bahwa dia adalah orang kudusnya Tuhan, tanpa seseorang tahu bahwa dia sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, tidak mungkin dia bisa menjadi saksi Kristus yang benar. Tidak mungkin. Karena apa? Itu berarti dia masih berada di posisi yang masih ragu-ragu. Ya, apalagi mengatakan mudah-mudahan selamat. Apalagi mengatakan mudah-mudahan masuk surga. Apalagi mengatakan mudah-mudahan dan semoga. Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, tidak ada buah yang benar dihasilkan oleh orang yang melayani Tuhan dengan keraguan-raguan. Ya, bisa saja memang orang yakin tentang apa yang dipercayainya itu benar, tetapi kita harus melihatnya dari kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran itu bukanlah yang dinyatakan secara akal pikiran manusia, tetapi apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, itu yang harus kita imani, kita percayai, dan Allah memperhitungkan itu menjadi kepercayaan kita, itu menjadi kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita melihat tadi, mari membaca sekali lagi di dalam 2 Korintus pasal 5 tadi. Kita kembali ke 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayatnya. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Ya, saya baca dari ayat 16 dan 17. Oke. Ya. Ayat 16 dan 17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Amin. Ya, sekarang kita mengenal Kristus, ya. Sekarang kita mengenal Kristus yang bukan manusia yang hidup dalam daging lagi. Kita tidak mengenal dia lagi dengan apa yang dilakukan oleh Kristus, di mana dia hidup di bawah hukum Taurat. Ketika dia hidup sebagai manusia, dia hidup di bawah hukum Taurat. Ya, dia harus disunat, dia harus mengikuti aturan daripada hukum Taurat. Dia harus berpakaian sesuai dengan aturan hukum Taurat dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekarang kita tidak lagi mengenal Kristus yang demikian. Ya, Kristus tidak berarti ada dua, satu. Tetapi ya, sekarang faktanya adalah Kristus sesudah dia mati, dia bangkit dan tidak akan mati lagi. Kita mengenal dia sekarang sebagai Kristus yang hidup selama-lamanya. Amin. Tuhan yang hidup selama-lamanya. Dan dengan itu kita diidentifikasi. Dan dengan Kristus yang hidup itu, hidup kita disatukan, dipersatukan, dan tidak akan pernah dipisahkan lagi sekali untuk selama-lamanya. Amin. Karena semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Bukan sebagian dosa, tapi semuanya. Maka sekarang kita lihat hidup kita yang baru. Hidup kita yang benar-benar baru, yang datang dari surga. Di ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, new creation, ya, manusia baru yang tidak berdosa. Kita yang berdosa itu adalah manusia lama yang dihubungkan dengan Adam yang berdosa. Sekarang kita melihat diri kita ke belakang apa ke depan ini, Bapak Ibu? Kita melihat hidup kita, melihat diri kita menoleh ke belakang atau kita melihat ke depan?
melihat ke depan. Karena apa? Karena kita ini sudah bersama-sama dengan Kristus Yesus menyambut segala berkat Tuhan yang dikaruniakan kepada kita semuanya. Amin. Jadi jangan lagi menoleh diri kita ke belakang dengan mengatakan kita adalah orang berdosa. Kenapa kita masih tetap orang berdosa melihat ke belakang? Padahal kita sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kebenarannya. Kita adalah manusia baru. Amin. Jadi kita melihat hidup kita di dalam kebaruan kita ini. Kita melihat hidup kita di dalam nilai hidup yang berharga ini. Yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita secara cuma-cuma. Bukan karena usaha kita. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kesetiaan kita. Tetapi semuanya karena kesetiaan Kristus yang dikaruniakan kepada kita melalui iman kita kepada kebenarannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu kita melihat di dalam Roma pasal 6. Mari kita lihat Roma pasal 6. Ini adalah ayat yang terakhir yang saya sampaikan di dalam pemaparan topik yang kita bahas bagian yang pertama hari ini, yaitu topik bagaimana banyak orang yang belum tahu bahwa mereka sudah diampuni. Dan kita baca di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-13. Mari. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-11. Mohon maaf, ayat 11 maksud saya. Ayatnya yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Amin. Kita sudah mati bagi dosa. Tidak ada hubungan dengan dosa lagi saat ini. Karena posisi kita di dalam Kristus yang sudah hidup dan sudah mengalahkan dosa, kuasa dosa dan kuasa maut. Kita berada satu posisi dengan Kristus. Allah di pihak kita dan kita di pihak Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Jadi ini adalah cara kita melihat sekarang. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita tahu bahwa kita ini sekarang hidup bagi Allah, hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Ya, sedikit lagi, satu lagi kita baca di atasnya, ya, di pasal 6-nya. Dikatakan di ayatnya yang ketiga itu, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemurahan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Tadi sudah saya jelaskan, ya, manusia yang baru. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kematian Kristus yang sudah mengampuni segala dosa, otomatis juga segala dosa kita juga sudah diampuni karena kita sudah dipersatukan dengan apa yang dilakukan oleh Kristus, apa yang sudah dicapai oleh Kristus menjadi bagian kita selama-lamanya. Ya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan. Karena apa? Karena Allah sudah mengampuni segala dosa manusia satu kali untuk selama-lamanya, sehingga Allah juga sanggup menyelamatkan semua orang tanpa perbedaan. Amin. Dosa-dosa manusia bukan lagi halangan untuk bertemu dengan Allah, karena segala dosa umat manusia telah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Yang menghalangi manusia untuk bertemu dengan Allah, yang menghalangi manusia untuk mengenal kebenaran Allah saat ini hanya satu, yaitu apa?
karena ketidakpercayaan. Amin, saudara-saudara. Dan sebaliknya, ya, mengenal Kristus dengan benar saat ini, yang Allah kehendaki adalah satu caranya yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia dibenarkan bukan karena dia melakukan hukum Taurat dan bukan karena apa yang telah dicapainya, melainkan apa? Dia mengenal kebenaran Allah karena kepercayaan. Amin. Karena iman, bukan karena usahanya, bukan karena kekuatannya, bukan karena kesetiaannya, tetapi semuanya karena kesetiaan Kristus. Kesetiaan Kristuslah yang dilihat oleh Allah menjadi kesetiaan kita. Karena kita percaya kepadanya, maka Allah memperhitungkan kita menjadi benar di hadapannya. Berita inilah Bapak Ibu Saudara yang sangat penting kita sampaikan kepada semua orang, karena Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, mari kita pandang diri kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Mari kita pandang diri kita sebagai orang-orang yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Mari kita pandang diri kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Mari kita pandang diri kita sebagai anggota tubuh Kristus yang permanen. Mari kita pandang diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami diberikan pengertian yang sangat luar biasa, memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami. Bahwa oleh karena korban tubuh Yesus Kristus dan darah-Mu yang telah dicurahkan di Bukit Kalvari 2000 tahun yang lalu, semua dosa kami telah Engkau ampuni. Dosa kami yang dulu, sekarang, dan yang akan datang secara sekaligus di dalam darah Kristus telah dipulihkan dan telah dikuduskan kami sekali untuk selama-lamanya. Dan kami dibenarkan dan kami adalah anak-anak Tuhan yang secara permanen telah Engkau terima dilayakkan oleh-Mu melalui darah-Mu yang kudus satu kali untuk selama-lamanya. Bapa di dalam surga, pakai hidup kami Tuhan untuk menyatakan damai sejahtera ini, menyatakan sukacita, memberitakannya kepada semua orang. Jadikan kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menghargai apa yang dilakukan oleh Allah bagi kami di dalam Kristus Yesus. Sebagai identitas baru kami, manusia baru yang Engkau ciptakan di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Kami rindu ya Bapa, agar semua orang mendengarkan berita keselamatan ini. Pakai hidup kami Tuhan, supaya kami berbuah bagi Allah, dan banyak orang yang terberkati melalui pemberitaan firman kasih karunia-Mu. Terkhusus semua yang malam hari ini telah berkenan hadir bersama-sama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau terus memberikan penguatan-penguatan dari firman-Mu atas hidup mereka semuanya. Jangan biarkan ya Tuhan, masalah-masalah dalam kehidupan kami sehari-hari membuat kami menjadi gentar di dalam memberitakan firman Allah. Jadikan kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berani menyaksikan kasih karunia Allah kepada semua orang. Karena kami tahu Allah berfirman bahwa Engkau berjanji, besarlah upahmu, besar upah setiap orang yang percaya, yang setia memberitakan Injil Kristus, yang akan kami terima di akhir pertandingan iman kami nanti di hadapan tahta pengadilan Kristus. Engkau memberikan kepada kami surprise, sukacita, dan kemuliaan yang Kau karuniakan mahkota kebenaran bagi setiap orang yang percaya, yang terus setia memberitakan Injil kasih karunia Allah. Terpuji Engkau Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya serahkan kepada hambanya, kepada Pak Pardosi atau kepada Ibu Ria untuk membawa kita di dalam sesi diskusi kita yang selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.